Kalimantan adalah pulau yang dikenal dengan sebutan Borneo dalam dunia internasional dengan sejarah dan keanekaragaman budaya mulai dari peradaban kuno, era kerajaan Hindu-Buddha hingga masa Islam dan kolonial. Pulau ini menyimpan cerita panjang yang menarik untuk kita eksplorasi. Sebelum kita melanjutkan tentang masuknya Islam di Kalimantan Barat, kita perlu memahami dan tahu bagaimana sejarah asal muasal Kalimantan yang tanahnya tempat kita berpijak dan langitnya kita junjung. Dalam video ini kita akan menelusuri perjalanan Pulau Kalimantan melalui bukti sejarah dan catatan akademik. Yuk, kita mulai. Pulau Kalimantan dikenal dengan sejumlah nama. Nama yang paling populer adalah Pulau Kalimantan dan Pulau Borneo. Pulau Kalimantan adalah nama resmi yang digunakan di wilayah Indonesia. Secara administratif, nama pulau dan nama-nama provinsi di wilayah ini menggunakan nama Kalimantan. Nama Borneo digunakan untuk menyebut keseluruhan wilayah, termasuk wilayah Malaysia Timur dan Brunei Darussalam. Nama Borneo juga dipakai oleh Belanda dalam sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Nama Borneo masih digunakan di Indonesia pasca kemerdekaan, terutama dalam kajian sejarah atau untuk penamaan lainnya seperti nama organisasi, perkumpulan atau gerakan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak digunakan untuk penamaan daerah administratif. Pulau Kalimantan memiliki beberapa nama lain selain Kalimantan dan Borneo. Nama purba pulau ini adalah Varunadwipa, Pulau Baruna. Sementara pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terutama ketika pulau ini dikuasai oleh kerajaan Majapahit, sebagaimana disebut dalam Hikayat Banjar, pulau ini disebut dengan beberapa nama, yaitu Tanjung Negara atau Nusa Tanjung Negara, Pulau Ujung Tanah, dan Bakulapura atau Tanjung Pura. Jilik Ihud menyebut beberapa nama lain lagi, yaitu Pulau Goyang dan Pulau Bagawan Bawilewu Telu. Namun tidak dijelaskan pada masa apa nama ini digunakan sebagaimana nama Pulau Kalimantan. Riut hanya menjelaskan bahwa nama Pulau Goyang, Goyang Suci, dan Bagawan Bawi Lewutelo, negara tempat 3 putri, berasal dari kalangan Dayak setempat. Menurut Helius Samsudin, nama Kalimantan merupakan nama yang diberikan oleh penduduk asli pulau ini, sementara nama Borneo adalah nama yang diberikan oleh orang Barat. Awalnya oleh Pigafetta yang tiba di Kesultanan Brunei tahun 1521 dan menyebut Brunei dengan Borneo, dalam kelamaan nama itu sedikit berubah menjadi Borneo. Selain kapan masa pemakaian nama dan pihak pemakai tadi, asal-usul nama Kalimantan juga menjadi bahan diskusi di kalangan sejarawan dan budayawan. Terdapat sejumlah versi yang mereka kemukakan mengenai asal-usul nama Kalimantan. Berikut adalah beberapa versi tersebut. Yang pertama, asal nama Kalimantan dikaitkan dengan sungai menurut Jilik Riut. Kata Kalimantan berasal dari kata kali, yaitu sungai, dan matan atau mantan dalam bahasa Dayak Sangen berarti besar. Kalimantan berarti kali atau sungai yang besar sehingga dapat diartikan sebagai pulau yang memiliki sungai-sungai besar. Menurut Helius Samsudin, asal nama Kalimantan berasal dari kata kali, sungai, dan mantan besar. Sebagaimana disebut oleh Jilik Riut adalah masuk akal meski masih perlu dipertanyakan karena Kalimantan memang memiliki sejumlah sungai yang sangat besar. J.U. Lontan menyebutkan versi lain. Kata matan tidak diartikan dengan makna besar, tetapi matan merujuk pada nama sebuah kota atau daerah yang bernama Matan yang banyak dikunjungi oleh pedagang permata. Untuk menuju daerah itu, para pedagang melewati sungai menuju kota Matan. Muncullah nama Kalimantan. Inilah yang kemudian berubah menjadi Kalimantan. Yang kedua, asal nama Kalimantan dikaitkan dengan buah atau pohon. Selain mengaitkan dengan sungai, Jilik Riut juga menyebut pendapat bukit lain bahwa nama Kalimantan berasal dari nama pohon buah asam. Terkait hal ini, Helius Samsudin mengutip pendapat Jihan bahwa orang Dayak dan Melayu sejak semula menyebut pulau besar ini dengan Pulau Kalamantan yang berasal dari nama buah yang rasanya asam. Pendapat yang dikemukakan Helius ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jilik Riut. Versi yang lain menyebutkan bahwa nama Kalimantan berasal dari nama pohon Kalimantan, pohon yang amat besar. Kali berarti amat dan mantan berarti besar. Lama-kelamaan orang yang menyebutnya Kalimantan. Pendapat senada yang masih terkait dengan nama pohon atau buah datang dari Lis Yati Nurcahyani dan kawan-kawan. Mereka menyebut bahwa nama Kalimantan berasal dari kata lamanta atau sagu mentah. Pendapat senada dengan sedikit variasi datang dari J. Lontan. Dia mengutip pendapat
Klingker bahwa nama pulau ini berasal dari kata Karimata, Kalimantan. Nama ini berasal dari nama tumbuhan yaitu buah asam Kalimantan. Dari sekian versi asal nama Kalimantan yang ada, pendapat inilah yang paling tepat menurut Lontar, yakni berasal dari nama pohon Kalimantan. Yang ketiga, asal nama Kalimantan dikaitkan dengan intan dan permata. Ada pula versi lain yang agak berbeda karena tidak menghubungkan dengan sungai, buah, atau pohon. Versi ini menyebutkan bahwa nama Kalimantan berasal dari kata permata yang kemudian berubah menjadi parimata, karimata, kalimata, dan akhirnya menjadi Kalimantan. Menurut versi J.U. Lontar, perubahan nama itu dari kata permata, parimatan, kalimata, kalimata. Kalimata merupakan perubahan yang disebabkan oleh lidah Cina saat menyebut kalimata. Dari kalimata inilah kemudian menjadi Kalimantan. Senada dengan versi ini, ada pula yang memperkirakan bahwa nama Kalimantan berasal dari kata Kalimantan yang diartikan sebagai sungai intan. Penamaan seperti ini menurut Lontar karena memang kondisi alam Kalimantan menunjukkan hal itu, yaitu banyak kali, yaitu sungai, banyak emas, dan banyak intan. Lalu orang menyebutnya Kalimas Intan, kemudian menjadi Kalimantan. Dengan kekayaan intannya ini, pulau ini disebut juga Pulau Intan. Mengutip Jahan, Helius Samsudin menyebutkan bahwa nama Kalimantan lebih bersifat indigenos pribumi daripada nama Borneo yang dianggap Feroid asing. Nama Kalimantan sendiri sudah digunakan di Kesultanan Banjar. Beberapa surat pembesar Banjar pada pertengahan abad ke-19 seperti surat Pangeran Jaya Pemenang dari Martapura dan surat Temanggung Tenukar Sakwin kepada Belanda telah menggunakan nama Kalimantan untuk menyebutkan wilayah ini. Selain nama Kalimantan dan Borneo, Jilik Riwut juga menyebut beberapa nama lagi untuk pulau ini. Nama Tanjung Negara dipakai pada masa kerajaan Hindu pada abad ke-13. Tanjung Negara disebut demikian karena wilayah ini banyak memiliki tanjung, yaitu laut. Namun nama ini tidak lagi digunakan ketika era kerajaan Hindu-Buddha digantikan oleh kerajaan Islam. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia di bawah Greenland dan Papua New Guinea. Untuk wilayah Indonesia, pulau ini memiliki luas 553.000 dari luas wilayah Indonesia. Di pulau ini terdapat 3 negara yang berkuasa, yaitu Indonesia, 5 provinsi, Malaysia, Sarawak, dan Sabah, dan Brunei Darussalam. Di sekeliling pulau terdapat beberapa laut yang mengelilinginya, yaitu Selat Karimata dan Selat Makassar, dan Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Wilayah Indonesia sendiri mendominasi hingga 73% luas pulau ini secara geografis sebagai pulau yang besar. Kalimantan juga memiliki beberapa pulau kecil, diantaranya Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan, Pulau Derawan dan Nunukan di Kalimantan Timur, dan Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Di bagian daratan, Kalimantan memiliki beberapa pegunungan, diantaranya adalah Pegunungan Suwana dan Muler di Kalimantan Barat, dan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Sementara puncak tertinggi ada di Kalimantan Tengah, yaitu Bukit Raya. Untuk keseluruhan pulau Kalimantan atau Borneo, puncak tertinggi ada di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4.095 kaki. Selain pegunungan, Kalimantan juga banyak memiliki sungai-sungai besar dan panjang. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Kapuas, berikutnya adalah Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah. Dari segi etnik, penghuni awal Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Kemudian secara bergelombang, suku Melayu bermigrasi ke pulau ini. Mungkin terjadi pada era kerajaan Sriwijaya atau setidaknya sekitar 1000 tahun lalu. Dari pendatang Melayu inilah kemudian terbentuklah suku Banjar di Kalimantan Selatan dan suku Melayu Sambas dan Mempawah di Kalimantan Barat. Berikutnya pada abad ke-17 dan ke-18 berdatangan suku Bugis dan menetap di Pulau Kalimantan, terutama di bagian tenggara dan timur Kalimantan. Etnis Cina telah bermukim di Sambas, Kalimantan Barat pada awal abad ke-15 yang dikenal dengan Muslim Hanafi. Kehadiran mereka dalam jumlah kecil mungkin terjadi jauh sebelum itu, tetapi kedatangan mereka semakin banyak pada abad ke-18 dan 19
dan mendirikan sejumlah kongsi di Kalimantan Barat. Migrasi suku Jawa, Madura, Bali, dan suku lainnya terjadi pada abad ke-20, terutama ketika program transmigrasi dilaksanakan pada era Orde Baru. Orang Jawa, bangsawan, dan pedagang dengan jumlah kecil telah bermukim di kawasan Kalimantan pada abad ke-14, terutama ketika wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Mereka merintis pendirian kerajaan seperti negara Dipa dan banyak mempengaruhi tradisi elit kerajaan setelahnya, seperti sistem pemerintahan dan nama gelar penguasa. Pada dekade awal abad ke-21, penduduk Kalimantan didominasi oleh beberapa suku baik asli maupun pendatang. Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010, terdapat beberapa suku yang memiliki jumlah dominan di Kalimantan, yaitu suku Banjar, suku Dayak dengan ratusan subsukunya, suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, suku Madura, Cina, dan suku lainnya. Suku Banjar dalam jumlah besar mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Mereka juga banyak bermigrasi dan menetap di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Suku Dayak terbesar di seluruh kawasan Kalimantan, tetapi jumlah yang terbanyak ada di Kalimantan Barat. Berikutnya ada di Kalimantan Tengah. Suku Melayu dalam jumlah besar berada di Kalimantan Barat. Suku Jawa merupakan suku pendatang yang tersebar di seluruh kawasan Kalimantan dan menduduki peringkat ketiga besar dengan jumlah terbanyak ada di Kalimantan Timur. Di provinsi ini, suku Jawa merupakan penduduk terbanyak dibanding suku lainnya seperti Banjar dan Bugis. Sementara suku Pasir, suku Kutai, suku Tidung, dan Bulungan lebih kecil jumlahnya dibanding dengan suku pendatang. Suku Bugis cukup banyak bermukim di Kalimantan Timur, sementara suku Madura paling banyak bermukim di Kalimantan Barat. Demikian juga dengan etnis Cina, mereka paling banyak bermukim di Kalimantan Barat, terutama di kota Singkawang. Kalimantan, pulau yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan ribuan kisah dari masa lalu, dari zaman prasejarah hingga masa kolonial. Pulau ini terus bertransformasi. Dengan keadaan dan sejarah budaya inilah, kita sebagai generasi perlu mencari dan menggali bagaimana sejarah itu terkubur, sehingga kita bisa mengangkat bagaimana martabat sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Memang nenek moyang terdahulu bagaimana berjuang, bagaimana menjaga tanah ini agar tetap bisa didiami oleh cucu keturunannya, sehingga kita perlu untuk menjaga persatuan kedamaian yang ada di Kalimantan Barat. Yuk kita sama-sama menjaga bagaimana keharmonisan, bagaimana kedamaian, bagaimana dengan banyaknya suku dan banyaknya etnis budaya kita bisa melebur menjadi satu. Karena kita adalah NKRI, karena kita adalah sama-sama bersaudara.